Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang pembuatan server dari mulai DHCP server, web server, DNS server, dan email server. Untuk pertama kita bikin dulu 4 PC. Kemudian kita sediakan satu switch untuk menghubungkannya. Setelah itu kita bikin server satu di sini. Kita rename dulu jadi DHCP server. Apa fungsi DHCP server ini? Nanti ya setelah terhubung ya, kita akan bisa lihat. Terus kita hubungkan dengan kabel. Setelah selesai terhubung, sekarang kita setting IP address di servernya, di DHCP servernya. Kita masukkan 192.168.0.201 deh. Sudah selesai, kemudian kita masuk ke service. Di service-nya kita masuk ke dalam DHCP, settingnya kita ubah on, service on. Kemudian start IP address-nya kita kasih IP 192.168.0.2. Sudah selesai, kemudian kita save, kita simpan ya. Di PC ini kita setting IP-nya itu dengan menggunakan settingnya di IP configuration. Kemudian di sini kalau biasanya kan kita tulis satu-satu tuh 192.168.0.2 dan seterusnya ya, biasanya untuk setting IP. Kalau misalnya kita punya 100 komputer, kita nggak mau kan setting satu-satu IP di komputer itu. Jadi kita pakai yang namanya DHCP untuk otomatisasi IP tersebut. Jadi ini kita ubah aja langsung ke DHCP. Iya, langsung kelihatan ya, dia otomatis diambil dari DHCP. Sama dengan PC yang berikutnya juga sama. Ini kita bikin DHCP, dia otomatis. Tadi IP yang sini 2, ini yang ketiga. Kalau yang ini dia 04 dan yang ini juga dia akan ambil IP 05 begitu. Sudah demikian kalau tentang DHCP server. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang web server. Web server ini gampang, kita bikin server juga. Nah, di sini kita ganti jadi web server. Ini untuk menandakan ya, menandakan aja namanya. Kemudian kita hubungkan dengan kabel. Setelah itu web servernya setting dulu IP-nya 0.202. Kemudian balik lagi ke web server, IP-nya sudah kita setting. Terus di service-nya HTTP pastikan semuanya sudah on, biasanya defaultnya sudah on semua. Kemudian di sini index.html kita edit. Nah, sebenarnya udah ada ya, cuma untuk membedakan bahwa kita aksesnya benar ke web server, kita kasih input sedikit. Selamat datang di web server. Setelah selesai itu kita save, kita simpan. Nah, ini ditimpa aja override. Selesai, ditutup. Nah, web servernya sudah jalan. Kita sekarang mau tes. Kita masuk ke PC yang pertama, kemudian kita masuk ke web browser. Nah, di web browser ini kita masukkan IP address-nya web server 192.168.0.202. Udah connect ya web servernya. Demikian web servernya sudah selesai. Nah, sekarang kita lanjut masuk ke DNS server. Apa itu DNS server? Kalau misalnya ini kan kita aksesnya pakai angka ya. Nah, kita mau coba rubah supaya aksesnya pakai .com, pakai nama. Jadi nggak pakai IP lagi. Ini kita tutup dulu. Kita bikin dulu server satu lagi namanya DNS server. Terus kita kasih nodes dulu. Nodes IP-nya 203. Setelah itu kita masukkan IP-nya 192.168.0.203. Sudah selesai. Kemudian masuk ke service-nya. Di service-nya ini kita service DNS, pilih service-nya on.
Nah, di sini kita masukkan nama .com-nya apa. Contoh kita masukkan jakarta.com. Kemudian IP address-nya kita masukkan IP address-nya web server 192.168.0.202. Kemudian kita add, bukan di save, di add. Sudah selesai di add. Ini nanti menandakan bahwa kalau misalnya aksesnya di web browsernya pakai jakarta.com, itu akan akses ke web servernya yang IP address-nya 0202. Tutup. Kemudian setelah selesai itu jangan langsung dites dulu, kita masuk ke DHCP servernya. Di DHCP server itu DNS servernya kan ini masih 0 nih. Kita masukkan dulu 203. Terus disimpan, di save. Sudah di save. Nah, ini IP config-nya juga berubah. Ditambahin 192.168.0.203. Sudah. Sekarang masuk ke PC. Kita refresh IP-nya. Di sini kan masih 0 nih. 00 DNS-nya. Cari refresh-nya itu masuk ke static. Terus kita pencet DHCP lagi. Dia akan memperbarui IP-nya. Nah, kalau misalnya DNS servernya sudah keluar 203, itu menandakan bahwa DNS servernya sudah connect. Selesai sampai sini, kemudian kita tes di web browser, kita tes jakarta.com. Apakah terhubung? Ya, sudah terhubung. Jadi DNS servernya sudah aktif. Sampai di situ DNS servernya. Nah, sekarang kita akan masuk kepada email server. Bagaimana caranya membuat email server? Sama, kita bikin dulu server. Dan di sini kita rename menjadi email server. Kita kasih catatan IP address-nya 192.168.0.204. Nah, di email server ini kita setting IP dulu 192.168.0.204. DNS-nya masukkan juga 192.168.0.203. Selesai, kemudian masuk ke email. Nah, di email ini kita akan setting .com ya. Nggak mesti yang seperti jakarta.com seperti tadi ya, jakarta.com misalnya. Nggak mesti seperti ini. Kita bisa ganti dengan nama lain, suka-suka kita. Contoh di sini saya bikinnya depok.net. Selanjutnya di set dulu, set. Untuk usernya kita bikin 2 user sebagai contoh. User pertama kita bikin Naruto deh, Naruto. Passwordnya Naruto juga. Terus klik plus ya buat nambah usernya. Kemudian user kedua Sasuke plus juga. Nah, ini sudah ada user 2. Kalau sudah, selanjutnya kita mau setting nih PC yang pertama ini, kita akan ganti namanya ini PC Naruto. Yang ini PC-nya Sasuke. Oke, di PC Naruto kita akan setting email di sini. Nah, namanya Naruto. Email address-nya naruto@depok.net. Incoming mail servernya itu adalah email servernya ini 204 192.168.0.204 IP-nya ya. Terus kemudian di copy paste aja sini, disamakan aja. Dan username-nya Naruto, passwordnya Naruto. Ya, selesai, di save, simpen. Kalau udah simpen, kalau mau misalnya ada yang salah settingnya, diubah pakai configure mail. Kita tutup aja dulu PC Naruto. Nah, di PC Sasuke ini sama, kita setting dulu namanya Sasuke. Email address-nya sasuke@depok.net. Email server ya, IP address-nya kalau lupa lihat lagi di sini, ini fungsinya ya. Jadi window-nya bisa dirubah, dipindah-pindah. Username-nya Sasuke, password-nya Sasuke. Ini yang disimpan.
Sekarang kita mau tes dari PC Sasuke, mau kirim ke PC Naruto. Compose kepada siapa? Kepada Naruto. Naruto@depok.net. Subjeknya tes 001. Halo, ini tes email. Naruto maksudnya. Sudah, langsung kita send. Nah, ada message-nya di sini, send success, sending email to. Nah, kita masuk ke PC Naruto, kita cek emailnya masuk nggak. Di email, masuk ke email, kemudian di sini belum ada nih. Kita klik dulu receive. Udah masuk tuh, receive mail success. Ini ada emailnya, isinya, itu. Ini tes email. Sekarang kita reply ke Sasuke. Kirim email berhasil. Udah, kita send success. Tutup, masuk ke PC-nya Sasuke, kita cek di email, kita receive. Ya, sudah ada balasan. Jadi email servernya sudah berhasil. Selesai untuk email servernya gitu. Untuk PC-PC yang lainnya ya bisa di setting tersendiri. Sekarang kita mau pakai sistem wireless. Untuk sistem wireless pertama kita pakai tablet. Tablet ini pakai WiFi, kemudian smartphone. Ini satu lagi laptop. Terus kita pasang access point. Caranya di network device, pilih di wireless device. Ini ada APPT. Nah, access point ini itu langsung terhubung ya ke tablet dan smartphone-nya. Nah, access point ini sebelumnya kita hubungkan dulu ke switch. Tujuannya supaya punya akses ke DHCP servernya. Kenapa laptopnya belum nyambung ke access point? Ini karena laptopnya harus diganti koneksinya. Ini kan koneksinya masih pakai Ethernet. Sekarang kita rubah, drag drop keluar. Cannot remove while module is on. Oke, kita matiin dulu di sini. Ini power. Kemudian kita pindahkan. Sekarang kita coba pakai yang satu lagi, WAC. Nyalain lagi. Oke, udah nyambung ya di sini. Jadi pakainya WAC. Nah, ini sudah terhubung ke DHCP. Sekarang kita cek untuk IP-nya, tabletnya dapat IP. Nah, langsung dapat tuh IP-nya. Untuk smartphone sama juga. Untuk laptop juga dia harus di reset dulu nih. Static DHCP. Oke, DHCP sukses. Dari sini, contohnya dari laptop nih. Kita mau akses misalnya ke DNS, ke web servernya. Kita tes web browser. Langsung kita tes ke jakarta.com. Jadi kita akses dua server bersamaan buat ngetesnya. Nah, DNS-nya jalan, web servernya jalan, DHCP-nya jalan. Begitu cara menyambungkannya ke access point. Nah, sekarang access point-nya ini masih kosong nih, belum ada passwordnya. Jadi sekarang kita mau setting supaya access point-nya hanya untuk device yang punya password. Jadi tidak semua device, nggak kebuka, nggak free. Dari sini di interface port 1 kita pakainya WPA2 PSK. Passphrase-nya ya standar aja lah, 1 2 3 4 5 6 7 8. Sudah, setting AP-nya selesai, itu langsung disconnect semua. Sekarang di tabletnya kita setting ke configuration, ke wireless. Di wireless ini kita ganti ke WPA2 PSK. Passphrase-nya 1 2 3 4 5 6 7 8. Sudah ditutup, langsung dia connect. Di configuration ya di sini wireless. Langsung connect.
sama di laptop juga begitu. Sudah. Oke, demikian penjabaran dari DHCP, web server, DNS, email server, dan access point. Thank you, semua bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.